tenan, ternyata yang dikirim berbeda. Maka kalau memang barang itu belum dimiliki, sampaikan secara jujur kepada warga, siapa yang mau titip beli kepada saya. Ini nanti barangnya kemungkinan insya Allah seperti ini, tapi ini belum saya miliki. Kalau nanti jenengan titip beli ke saya, barang yang ini masih ada, insya Allah nanti jenengan akan mendapatkan kambing atau sapi yang ini. Tetapi kalau ini sudah habis terjual, bagaimana kalau saya belikan kambing atau sapi yang lain yang sekualitasnya sama dengan harga sekian, kualitasnya juga sama dengan yang ini? Nah, itu boleh. Tapi kalau langsungan begitu, ini barangnya ini tiba wis entek, sudah habis, terus jenengan belikan barang yang kualitasnya di bawahnya dengan harga jual yang sama. Nah, tentu inilah horornya di sini. Karena barang yang pertama mungkin grade A, harganya 3 juta. Grade B itu kualitas B, harganya 2.700.000. Yang A sudah habis. Nah, sebagai penyedia, wah wis entek. Akhirnya jenengan datangkan grade B dengan harga 2.700.000, padahal tadi bayarnya 3 juta, harusnya dapat grade A. Karena yang grade A belum jenengan miliki, belum jenengan DP, maka sudah habis terjual. Akhirnya jenengan belikan grade B, seharusnya ada sisa 300 itu kembalikan pada pembeli. Karena grade B pun jenengan sudah untung di situ. Atau sampaikan, iki sing grade A wis entek, adanya grade B harganya 2.700.000. Kemarin kamu bayarnya 3 juta. Nah, sing 300 nggo nambah keuntunganku ya. Kalau dijawab nggih, ya sudah halal. Kalau dijawab oh tidak bisa, maka kewajiban jenengan sebagai penyedia mengembalikan yang 300. Nah, jual beli jujur. Ini hati-hati ya penyedia. Kurban ini ibadah. Jadi jangan hanya mengejar untung rugi. Karena kurban ini sebagai ibadah, maka syarat hewan kurban yang sah menurut syariat harus dipenuhi. Tidak hanya asal ngejar untung-untung. Nah, ini keuntungannya besar, tak tawaki aku tawaku 3 yuta grade A, ki wis dibayar 3 yuta, delalah grade A ne entek, eneke grade B wis tak tawarke grade B 2.700.000, wis ra apa-apa, ndak apa-apa 2.700.000, sing 300 nggo nambah keuntunganku. Ini haram, tidak boleh. Karena yang kita tawarkan apa, prakteknya apa, beda. Ini horor. Atau yang ditawarkan hewan kurban yang sudah musinnah, tidak terlalu kurus dan tidak sangat tua sehingga tidak ada sumsumnya lagi, dan juga tidak terlalu kurus sehingga tidak punya gaji. Yang ditawarkan itu sudah masuk kriteria hewan kurban. Tetapi ketika datang delalah terlalu tua,
atau terlalu kurus. Kenapa? Karena penyedianya tadi tidak melihat hewan kurban yang dia tawarkan kepada warga. Sehingga yang datang kepada panitia belantiknya. Yang dikirim berbeda dengan yang ditawarkan dan yang dibeli. Maka Ustadz Ghazali, tahun ini panitia 1-7 tegas ya, tidak peduli. Hewannya terlalu kurus, tolak langsung. Oh, saya rugi. Salah mbok tuku. Panitia itu hanya membantu kelancaran ibadah kurban, bukan untuk jenengan jak padu, gitu loh. Biasanya sing ngajak padu ini penyedia hewan kurban. Wis budget tuku, ternyata ditolak oleh panitia karena terlalu kurus, karena tidak masuk kriteria hewan kurban, tidak sah untuk kurban, atau karena tidak tahu yang datang ke tempat penyembelihan hanya belantiknya, sakol, rongkol, ternyata cilik-cilik. Tahun kemarin itu kejadian. Lah kurirnya tidak tahu menau, saya hanya disuruh untuk nganter ini ke sini. Lah kita panitia, ini nggak sah untuk kurban, sah, bawa pulang. Bawa pulang. Nah, kurirnya marah. Ini saya hanya disuruh. Kalau ini nggak boleh diturunkan, bagaimana? Ya sudah, bawa pulang, gitu loh. Wong hewan tidak sah untuk korban kok. Terus penyedianya marah kepada panitia. Oh, kok angele mung karek nampa lho. Ini penyedia kok ora mudeng syariah iki ya. Penyedia hewan korban kok tidak paham syariah. Lah kok penak men, oh angele wong karek nampa. Long tidak memenuhi kriteria syariah kok harus diterima. Maka panitia pusat 1-7 tahun ini yang tegas ya. Harusnya panitia itu toh, hewan kurban datang sudah langsung sembelih karena sudah diseleksi oleh penyedianya, sudah ditimbang penyedianya, sudah dicek penyedianya. Ini layak untuk korban pora, pincang ngopora, matane kero apa ndak, telinganya sobek apa ndak, buntute sambungan ngopora, kan gitu. Nah kemarin ya terjadi di panitia korban, begitu disembelih ucul buntute. Ada tahu Ustadz Ghazali? Ada. Ini aneh, penyedia kita kok sampai nggak ngerti. Ketika ditanya, wong kula nggih dereng nonton kok penak men jawabe. Gelem untunge ora gelem memenuhi syariahnya. Harusnya panitia itu kan hanya membantu, bukan untuk dijak padu. Panitia itu nggak dapat keuntungan apapun. Yang dapat keuntungan itu dari rupiah itu penyedianya. Nah, penyedianya mbok ya berpikir bening, gelem duwite, itu juga harus berani seleksi syariahnya. Jadi betul-betul cek hewannya, gitu loh. Betul-betul dicek hewannya. Maka tahun ini ya, semua hewan yang masuk ke panitia tempat kita, penyembelihan kita harus ada pengantar dari cabang atau perwakilan bahwa hewan-hewan yang masuk ini sudah lolos seleksi. Nggak ada pengantar, jangan diterima. Wes ngono wae kan gitu. Lah masa setiap tahun panitia mung dijak padu wae.
Kenapa kok ngejak padu? Karena penyedia rumangsa rugi, wis tuku sekian sapi, sekian ratus kambing kok ora ditampa. Lah cilik-cilik kok ndak memenuhi syariah kok nampoi dari mana? Bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi pemenuhan syariahnya itu yang sampai kepada Allah. Dan hari pertama sampai hari terakhir, Ustaz Ghazali ya, kalau sejak hari pertama sudah ditetapkan kambing 23 kilo, sampai hari terakhir tetap 23 kilo. Jangan hari terakhir terus bobot 21, 22 diterima. Kalau itu dilakukan, sudah berapa banyak orang yang jenengan dolimi sejak hari pertama. Hari pertama kurang dari 2-3 kilo nggak diterima, hari kedua kurang nggak diterima, begitu hari keempat diterima. Berapa banyak orang yang sudah terdolimi yang ditolak kurang dari 23 kilo tadi. Di samping itu, potensi mengurangi timbangan. Misalkan kambing 23 kilo seharga 2.500.000. Pembeli itu sudah membayar 2.500.000. Tapi di hari terakhir penyedia tidak bisa mencarikan kambing seberat 23 kilo. Adanya di bawahnya. Kemudian membeli itu yang di bawahnya, neng duitnya tetap 2.500.000. Hati-hati, fawailul lil mutaffifin ya, penyedia hati-hati, ngurangi timbangan jenengan. Karena menawarkan 23 kilo harga 2.500.000, 22 kilo harga 2.400.000. Begitu hari terakhir dapatnya 22 kilo, sing 1.000 ora dibalik nih. Itu namanya mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Meski 22 kilo, kalau sudah memenuhi persyaratan itu sah dalam syariah. Tapi kalau itu diterima oleh panitia penyembelihan kita, hati-hati perbuatan zalim terhadap orang di hari pertama, kedua, ketiga yang kita tolak kurang dari 23 kilo. Maka hati-hati ini. Ya, panitia sudah sejak hari pertama sampai hari terakhir harus 23 minimal. Nah, biar penyedianya juga paham. Kalau sudah hari terakhir tidak dapat 23 kilo, bukan turun carinya tapi naik. Nyari yang 24 kilo, 25 kilo, 26 kilo. Naik begitu nanti untungnya kurang, no ora apa-apa, untungnya kurang. Ya hewan kurban. Kalau 23 kilo, nanti kalau hari terakhir kemudian penyedia tidak boleh turun, dia harus naik 24 kilo, 25 kilo. Penyedia bertanggung jawab mencarikan 24 kilo, 25 dan seterusnya. Keuntungan dari rupiahnya itu memang berkurang, tetapi syariahnya bisa jenengan penuhi. Kalau jenengan turun menukik ke bawah begitu, keuntungan semakin besar, tapi pelanggaran syariah mengurangi takaran, timbangan dan lain sebagainya. Maka kalau sudah berani menjadi penyedia hewan kurban, berani mendapatkan keuntungan dari penjualan hewan kurban, harus berani memenuhi syariat syarat sahnya hewan kurban. Harus berani nyeleksi hewan kurban yang ditawarkan. Ya, ada lagi.